Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Maulana dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 33362000033 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari ujian akhir semester Fisika Dasar 2. Untuk soal nomor 1, berdasarkan gambar di bawah ini, dalam kesetimbangan tentukan besar dari A. Besar sudut theta, B. Gaya tegangan tali 1, C. Gaya tegangan tali 2. Untuk keterangannya, P sama dengan angka pada NIM ketiga terakhir, Q sama dengan angka pada NIM kedua terakhir, R sama dengan angka pada NIM paling akhir. Dan jika ada angka 0, maka diganti 1. Nah, NIM saya di sini akhiran 033, maka P sama dengan 1, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 3. Maka yang diketahui adalah untuk beban gaya beratnya yaitu Q kilonewton sama dengan 3 kilonewton atau setara dengan 3000 newton. Untuk alpha sama dengan 30 derajat. Untuk L1 sama dengan 0,3 L, untuk L2 sama dengan 0,7 L. Dan yang ditanya adalah A. Besar sudut theta, B. Gaya tegangan tali 1, C. Gaya tegangan tali 2. Nah, pada pembahasannya itu kita lihat gambar di sini. Karena FT-nya berbentuk miring dengan sudut 30 derajat, maka kita harus mencari Fx dan Fy-nya. Nah, kita di sini Fx-nya sama dengan Ft1 cos 30 derajat. Untuk Fy-nya yaitu Ft1 sin 30 derajat. Kenapa ini cos dan ini sin? Karena sudutnya yang mengapit sumbu X. Kemudian untuk yang ini Ft2-nya kan miring juga, maka kita harus mencari Fy sama Fx-nya. Untuk Ft2y-nya itu kita pakai Ft2 cos theta, dan untuk Fx-nya itu Ft2 sin theta. Kenapa yang ini cos, yang ini sin? Kebalikan dari yang ini karena di sini sumbunya mengapit ke sudutnya mengapit ke sumbu Y. Kemudian setelah itu kita mencari gaya-gaya pada sumbu Y dengan rumus sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sumbu Y itu ada Ft2 cos theta dan Ft1 sin theta, kemudian ada gaya beratnya. Nah, Ft2 cos theta dan Ft1 sin 30 derajat itu arahnya ke atas, jadi sama-sama positif. Dan untuk gaya beratnya itu ke bawah, maka negatif. Jadi Ft kuadrat cos theta ditambah Ft1 sin 30 derajat dikurangi W sama dengan 0. Kemudian W-nya dipindah ruaskan dan Ft1 sin 30 derajat dipindah ruaskan, jadi Ft2 cos theta sama dengan W-nya 3000 dan min sin 30 sama dengan setengah Ft1. Nah, Ft2 cos theta sama dengan 3000 min setengah Ft1 itu sama dengan persamaan 1 ya. Kita buat jadi persamaan 1, dan kita sekarang mencari gaya-gaya pada sumbu X dengan rumus sigma Fx sama dengan 0. Di sumbu X itu ada Ft1 cos 30 derajat sama Ft2 sin theta sama dengan 0. Kenapa ini min? Karena Ft1 cos 30 derajat itu ke kanan, namun Ft sin theta itu ke kiri, jadi berlawanan, hasilnya min. Jadi Ft1 cos 30 derajat min Ft2 sin theta sama dengan 0. Kemudian pindah ruaskan Ft2 sin theta-nya, jadi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 Ft1 sama dengan Ft2 sin theta. Nah, jadi Ft2 sin theta sama dengan setengah akar 3 Ft1. Ini kita jadikan persamaan kedua. Nah, sekarang kita mencari torsinya, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Di sini ada, kita berpatokan pada titik di Ft2 cos theta. Nah, di sini. Nah, kita untuk mencari Ft1 sin 30 tetanya dari 0,3 L
ditambah 0,7 L. Kemudian untuk gaya beratnya kita dari 0,3 L aja. Nah, jadi masukkan ke rumus jadi Ft1 sin 30 derajat dikali 0,3 L ditambah 0,7 L dikurangi W dikali 0,3 L sama dengan 0. Sekarang pindah ruaskan W dikali 0,3 L nya. Jadi sin 30 sama dengan setengah Ft1 0,3 L ditambah 0,7 L sama dengan 7 dan W sama dengan 3000. Jadi setengah Ft1 L sama dengan 3000 dikali 0,3 L. Nah, di sini karena ini ada L, ini juga L, maka habis dibagi. Jadi setengah Ft1 sama dengan 3000 dikali 0,3 sama dengan 900. Kemudian setengahnya pindah ruas. Jadi Ft1 sama dengan 1800 Newton. Nah, setelah kita dapat Ft1 sama dengan 1800 Newton, kita masukkan ke persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya yaitu Ft2 cos theta sama dengan 3000 min setengah Ft1. Nah, Ft2 cos theta sama dengan 3000 min setengah dikali 1800 Newton. Ft2 cos theta sama dengan 3000 min setengah dikali 1800 900, jadi Ft2 cos theta sama dengan 2100 Newton. Kemudian untuk Ft2 sin theta atau persamaan kedua yaitu Ft2 sin theta dikali Ft2 sin theta sama dengan setengah akar 3 Ft1. Nah, kemudian Ft2 sin theta sama dengan setengah akar 3 dikali 1800. Jadi Ft2 sin theta sama dengan 900 akar 3 Newton. Nah, setelah kita ketahui Ft2 cos theta dan Ft2 sin theta-nya, kita substitusikan ke persamaan tangan. Jadi tan theta sama dengan Y per X sama dengan Y-nya itu Ft2 sin theta dan X-nya itu Ft2 cos theta. Jadi sama dengan 900 akar 3 per 2100 sama dengan 3 akar 3 per 7. Nah, jadi tetanya sama dengan arctan dikali 3 akar 3 per 7 menghasilkan theta sama dengan 36,59 derajat. Setelah itu kita substitusikan tetanya ke Ft2 cos theta sama dengan 2100 Newton. Jadi Ft2 cos 36,59 theta sama dengan 2100. Kita pindah ruaskan cos 36,59 derajatnya. Jadi Ft2 sama dengan 2100 per cos 36,59 derajat sama dengan 2615,449 Newton. Jadi nilai untuk besar theta, besar Ft1 dan Ft2 nya berturut-turut adalah 36,59 derajat min 1800 Newton dan 2615,440 Newton. Kemudian untuk nomor 2 nya, diketahui sebuah kawat lurus dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk panjangnya sama dengan R, N sama dengan Q, luasnya sama dengan P, dan arus listrik sama dengan P V cos omega T, dan frekuensinya 0,25 Hz. Dengan keterangan seperti yang soal sebelumnya. Yang ditanya itu tentukan A. Kuat medan magnet pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik, dan B. Kuat medan magnet di pusat jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid saat 2 detik. Yang C. Besar induktansi jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid. Yang D. Energi induktansi solenoid tersebut saat 2 detik. Yang E. Besar gaya listrik maksimum yang berubah hanya terhadap sudut. Dan yang terakhir yaitu F. Besar gerak listrik maksimum yang berubah hanya terhadap arus. Keterangannya sama seperti soal yang sebelumnya. Diketahuinya L sama dengan Rm, R-nya 3, jadi L sama dengan 3 meter, N-nya sama dengan Q saya ada 3, maka N sama dengan 3, A-nya sama dengan 1, karena P kita 1, dan I-nya sama dengan P V cos omega T, karena P-nya 1 jadi V cos omega T, dan F-nya sama dengan 0,25 Hz. Yang ditanya yaitu A. Kuat medan magnet pada kawat lurus berarus, dan
B. Kuat medan magnet pada kawat solenoid. Yang C. Besar induktansi. Yang D. Energi induktansi. Yang E. Gaya gerak listrik terhadap perubahan sudut. Yang F. Gaya gerak listrik terhadap perubahan arus. Nah, yang A itu kita tahu bahwa R kawatnya itu adalah 1 meter dan waktunya itu 2 detik. Maka B kawat lurus sama dengan mu dikali I per 2 VR. Mu nya ini adalah konstanta permeabilitasnya. Jadi konstanta permeabilitas itu 4V dikali 10 pangkat min 7. Maka sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I nya itu V cos omega T per 2V R itu 1 mak. Jadi hasilnya ini bisa dicoret. Misalkan 2. Jadi 2V kali 10 pangkat min 7 cos. Nah, omeganya ini kita ganti jadi 2VF. Setelah itu 2V dikali 10 pangkat min 7 dikali cos 2V, F itu 0,2 dikali T nya itu 2. Jadi 2V kali 10 pangkat min 7 dikali cos V. Cos V itu hasilnya min 1. Jadi 2V dikali 10 pangkat min 7 dikali min 1 menghasilkan min 2V kali 10 pangkat min 7 T atau sama dengan min 6,286 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, jadi besar medan magnet pada kawat lurus berarus sebesar 6,286 kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah gaya yang berlawanan. Kemudian untuk kuat medan magnet solenoid, rumusnya yaitu N atau kumparan dikali banyaknya kumparan dikali mu dikali I per L. L itu panjang. Maka banyaknya kumparan itu 3. Tadi 3 dikali 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali V cos omega T per 3. Nah, di sini kan ada sama-sama 3. 3 sama 3. Coret. Kita menghasilkan 4V dikali 10 pangkat min 7 kali V cos 2 omega kita ganti lagi jadi 2VF T. Nah, jadi 4V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali cos 2V kali 0,25 dikali 2 akan menghasilkan 4V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali cos V. Jadi 4V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 kali min 1 sama dengan min 4V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 Tesla atau min 39,478 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jadi besar medan magnet pada kawat solenoid sebesar 39,478 kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah gaya yang berlawanan. Kemudian yang C, kita menghitung besar induktansinya dengan rumus mu dikali N kuadrat dikali A per L. Nah, ini 4V kali 10 pangkat min 7, N nya 3 pangkat 2, A nya 1 per L nya 3. Maka di sini 4V dikali 10 pangkat min 7 3 kuadrat sama dengan 9 per 3. Nah, ini kan bisa dicoret nih, bisa dibagi. Jadi ini dengan 3. Jadi 4V kali 10 pangkat min 7 sama dengan dikali 3 sama dengan 12V kali 10 pangkat min 7 Henry atau 37,714 kali 10 pangkat 7 Henry. Jadi besar induktansi kawat tersebut sebesar 37,714 kali 10 pangkat min 7 Henry. Nah, untuk yang D, kita menghitung energi induktansinya dengan waktu 2 detik dengan rumus setengah L dikali I kuadrat. Nah, ini setengah L-nya tadi pakainya 12V kali 10 pangkat min 7 dikali V cos omega T kuadrat. Ini bisa dibagi jadi 6. Jadi 6V kali 10 pangkat min 7 ini di kuadrat jadi V kuadrat dikali cos kuadrat omega jadi 2VFT. Jadi 6V pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7 kali cos kuadrat 2V 0,25 dikali 2
sama dengan 6 V pangkat 3 kali 10 pangkat min 7 dikali cos kuadrat V. 6 V pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7 dikali min 1 kuadrat menghasilkan 6 V pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7 Joule, atau setara dengan 186,037 kali 10 pangkat min 7 Joule. Jadi energi induktansi solenoid pada saat 2 detik adalah sebesar 186,037 kali 10 pangkat min 7 Joule. Kemudian untuk yang gaya gerak listrik yang berubah terhadap sudut, kita punya rumus N BA omega. N itu kumparannya 3, B-nya itu kita makainya kuat medan magnet untuk solenoid. Maka 3 dikali 4 V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali 1, hanya 1, dan omega-nya sama dengan 2 VF. Maka 12 V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali 2V dikali 0,25 sama dengan 12V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,5V. Maka akan menghasilkan 6V pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7 volt, atau setara dengan 186,037 kali 10 pangkat min 7 volt. Jadi besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah hanya terhadap sudut adalah 186,037 kali 10 pangkat min 7 volt. Dan yang terakhir, kita menghitung gaya gerak listrik maksimum yang berubah terhadap arus dengan rumus min L per delta I min L dikali delta I per delta T. Nah, L itu tadi 12V kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya dari 0 sampai V kali cos omega T, dan T-nya 2. Nah, ini bisa kita coret. Jadi min 6V kali 10 pangkat min 7 dikali min V cos 2VFT sama dengan 6V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 cos 2V dikali 0,28 dikali 2 menghasilkan 6V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 cos V. Jadi 6V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali min 1 menghasilkan min 6V kuadrat dikali 10 pangkat min 7. Jadi hasilnya 6V kuadrat dikali 10 pangkat min 7 volt, atau setara dengan 59,270 kali 10 pangkat min 7 volt. Jadi besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah hanya terhadap arus listrik adalah 59,217 kali 10 pangkat min 7 volt. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.